Saya mau bertanya, apa fungsi dan kegunaan dari GTM dan bagaimana cara mendapatkannya? Ya, baik Mbak, akan kami terangkan. Jadi di Gua Maria ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang baru sesuai dengan anjuran Keuskupan Agung Semarang dan juga pemerintah di mana gugus Covid Kabupaten, maka Gua Maria untuk menerima umat kita harus menerapkan protokol dengan cara yang mungkin berbeda dari yang lain. Antara lain karena kita ini tahu dikunjungi oleh berbagai umat dari penjuru zona yang warnanya berbeda-beda, itulah demi keamanan kemudian tim pengelola menerapkan suatu bentuk pengamanan dengan kehadiran umat, yaitu dengan adanya gelang. Ada 4 macam warna gelang, di mana gelang ini diperuntukkan untuk umat yang mau berdoa agar supaya tidak terjadi penumpukan di tempat doa. Ada 4 warna. Yang pertama adalah warna merah, kemudian kuning, hijau, dan biru. Kegunaannya bahwa di Gua Maria Kerep dibuka mulai tanggal 1 Oktober 2020. Diharapkan akan bisa buka terus jika diberi kesempatan untuk berdoa selama 50 menit dia. Diharapkan nanti yang 10 menit itu kita gunakan untuk kegiatan penyemprotan di area doa, sehingga umat yang nanti berdoa di pukul 9 itu harapan tim pengelola tempat itu sudah benar-benar tersterilisasi. Ya, sebenarnya warna ini hanya untuk membedakan mereka agar secara teratur bisa berdoa di Gua Maria Kerep ini. Demikian, Mbak. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Bapak. Semoga kami tetap bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Berkah dalam. Untuk peziarah yang langsung ingin berdoa, dimohon untuk mengikuti tanda panah menuju pelataran doa. Bagi peziarah yang ingin mengambil air, dimohon untuk mengikuti tanda panah Jalan Salib menuju pelataran Aqua Viva. Yang Bapak berkah dalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya sebelumnya ingin bertanya siapa nama Bapak, kemudian asalnya dari mana, lalu tujuan datang ke Gua Maria Kerep Ambarawa untuk apa, dan yang terakhir saya ingin bertanya kesan dan pesan dari Bapak untuk umat semuanya. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Modestus Haryono. Saya dari wilayah Yudia Bandungan.
berkaitan dengan tujuan saya ke Gua Maria sejak dari rumah. Saya memang bersama dengan istri dan anak untuk bersama-sama berdevosi kepada Bunda Maria, karena selama ini kami kalau ada waktu yang luang memang hadir ke sini, tetapi karena pada masa pandemi ditata, diatur, maka kami sesuai dengan jam. Tadi dari rumah saya setengah 12, maka sampai di tempat ini saya jam 12 kurang 5, sehingga langsung ada kesempatan untuk masuk pada sesi pukul 12. Itu berkaitan dengan hadir ke tempat ini. Kemudian tentu berkaitan dengan wujud doa kami, tentu berkaitan dengan keluarga kami, biarlah melalui Bunda Maria rahmat Tuhan selalu melimpah kepada kami sekeluarga. Kemudian pesan dan kesan saya tentu untuk seluruh umat yang akan berdevosi kepada Bunda Maria ke Gua Maria Kerep ini, yang pertama, ikutilah tatanan yang sudah disiapkan oleh pengelola. Gunakan kesempatan untuk berdevosi secara pribadi dengan sungguh-sungguh, sehingga suasana yang sudah diciptakan ini sungguh mengantar kita untuk hadir kepada Tuhan, dan rahmat Tuhan selalu melimpah kepada kita yang hadir kepadanya. Kemudian kesan saya memang dalam suasana pandemi ini segala sesuatu memang harus ditata, diatur, sehingga semuanya akan tetap sehat. Harapan kita semuanya berkat Tuhan juga melalui tatanan-tatanan yang ada selalu ada dan melimpah untuk kita. Terima kasih, berkah dalam. Selamat siang Bapak Berkah Dalem. Sebelumnya saya mau bertanya, siapa nama Bapak, di sini sebagai apa, dan di sini kami juga mau bertanya bagaimana cara atau prosedur membeli barang-barang devosional di tempat ini dengan mengindahkan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nama saya Julius Yuli. Kebetulan saya ketua paguyuban di sini. Nah, di saat pandemi ini, tentu saja paguyuban juga berinisiatif untuk ambil bagian dalam kegiatan peziarahan, terutama dalam pelayanan pengadaan benda-benda devosional. Untuk itu kami pun dari paguyuban juga secara aktif menjadi relawan. Relawan di sini termasuk dari persiapan bagaimana kita ikut membantu persiapan dari penyelenggaraan, juga sampai pada penyelenggaraan di hari itu juga, termasuk bagaimana kita menyiapkan tanda-tanda yang ada. Tanda-tanda ini merujuk pada protokol, bisa dilihat itu ya, pada protokol kesehatan sesuai anjuran dari gugus tugas, terutama gugus tugas kecamatan dan kabupaten, bagaimana nanti mengambil jaga jarak dan sebagainya. Terus kemudian karena karakteristik dari setiap toko itu berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang agak besar, tentu saja kami juga harus menerapkan protokol secara ketat, termasuk batasan berapa pembeli yang harus dilayani secara maksimal ya pada saat itu. Jadi keputusan kami, setiap toko hanya melayani 2 orang pada satu transaksi, untuk satu mendapatkan jaga jarak yang aman, juga tidak terjadi kerumunan, karena kalau kerumunan jelas membahayakan sekali. Itu yang harus kita hindari. Kemudian selebihnya kita berharap semua pihak bisa menjaga ini dengan benar, baik dari kami sebagai perwakilan pedagang dan paguyuban, juga pengunjung sendiri kita arahkan secara benar untuk mematuhi protokol ini demi keselamatan kita semua.
Ibu, sebelumnya saya mau bertanya siapa nama Ibu, kemudian di sini sebagai apa. Kemudian saya juga mau bertanya bagaimana dan apa yang kita lakukan ketika kita membeli makanan di Pujasera Gua Maria Kreb Ambarawa ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Perkenalkan, saya Ibu Eni Jumintase, mewakili dari pedagang dari Pujasera dalam melayani pembeli dalam COVID ini, yaitu memenuhi standar protokol kesehatan. Kami diharuskan mencuci tangan lebih dahulu, pakai masker, dan harus jaga jarak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nama saya Ibu Septi Jubaidah. Saya di sini juga mewakili teman-teman Pujasera. Selain yang disebutkan Ibu Enik tadi, kita juga menjaga jarak, yaitu dengan cara memberi tanda di bangku pembeli. Pengunjung diharapkan duduk di tempat yang tidak ada tanda silangnya. Selain itu juga setiap pagi kita memberikan semprotan desinfektan. Selain itu di waktu yang akan kita tutup juga memberikan semprotan desinfektan. Terima kasih. Nama saya Christian Galuh Pramudito, saya bisa dipanggil Galuh. Saya dari Semarang, tujuan ke Gua Maria Kreb Ambarawa refreshing aja sama sekalian doa. Kesan pesan udah bagus sih di Gua Maria Kreb Ambarawa, udah nerapin protokol kesehatan. Mungkin dari saya itu aja. Halo, nama saya Martin Simbolon, saya dari Ungaran. Kesan pesan kesini apa ya? Kayak baru pertama kali lagi karena kan udah setahun tutup karena COVID ini. Ya sama kayak yang dibilang Galuh tadi, protokol udah menerapkan protokol kesehatan dengan baik di sini. Jadi jangan ragu, jangan takut kalau mau ke sini. Buat teman-teman semua, itu aja. Selamat siang, saya Francisco Sales Aristionogroho, asalnya dari Pasadena, Semarang Barat. Untuk tadi kan kita sampai sini mungkin pukul setengah dua ya. Kita kesini sih pengennya awalnya juga refreshing, cuma kan kita punya kerinduan juga untuk berdoa di sini. Kalau untuk kesan dan pesan dari saya, tetap dengan protokol kesehatan, kerap buka terus saja karena banyak yang rindu juga untuk kesini. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Evi Ratna, saya dari Semarang. Saya mau berdoa dan sekalian juga kita sudah lama tidak berkunjung ke Gua Kreb ini karena beberapa bulan yang lalu kami tahu kalau Gua Kreb ini tutup ya. Jadi sekarang kami memang ingin mencoba melihat, ternyata puji Tuhan sekarang buka dan kami rindu untuk berdoa bersama dengan keluarga. Selain itu juga kami ingin berjalan-jalan untuk melihat sekeliling yang ada, dan saya juga mengajak seluruh Bapak Ibu, seluruh umat Katolik atau umat Kristiani yang ingin berkunjung ke Gua Maria, mari silahkan kita datang pada Tuhan, kita mau berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari kami. Tetap jaga kesehatan dan atuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga pandemi ini segera berlalu.